ya. Pak Aribowo sudah menyelesaikan 7 pertemuan. Nah, saya melanjutkan pertemuan ini. Baik, hari ini topiknya adalah kita meninjau kembali pengertian atau sejarah konsep dari governance akhirnya menjadi good governance yang dikaitkan dengan implementasi kebijakan publik. Ada sejarahnya, ya. Jadi kenapa di S2 Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga ada mata kuliah yang namanya Good Governance and Public Policy? Karena kita melihat masih banyaknya kegagalan dari beberapa kebijakan publik yang sudah dilaksanakan tapi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga nanti saya akan menunjukkan kepada Anda sebenarnya kita ketika menerapkan kebijakan atau menerapkan suatu lembaga atau suatu tatanan yang bernama governance dan good governance itu sebenarnya dalam kerangka apa? Apakah murni karena negara berada dalam problem yang serius di mana kemiskinan, ya, problem-problem kemiskinan, problem-problem korupsi tidak bisa diselesaikan di Indonesia, ataukah ada problem lain? Ya, ada problem lain artinya negara kita memang didorong oleh negara-negara di Eropa, terutama di sini yang utama adalah Inggris. Inggris adalah kubu negara pertama yang mendorong tentang pentingnya governance. Belum good governance, baru governance. Kemudian kubu kedua, ini lintas dari Eropa, adalah kumpulan dari ilmuwan-ilmuwan sosial dan kumpulan dari ahli-ahli ekonomi yang memandang bahwa negara-negara yang gagal mengatasi problem-problem kemiskinan di negaranya dan gagal mengatasi korupsi, maka diharuskan menempuh cara, yaitu dengan menerapkan good governance. Jadi aslinya perkembangan konsep itu adalah belum langsung ke good governance, tapi masih di governance. Ya, jadi saya mengulang lagi bahwa Anda jangan keburu-buru mengatakan bahwa good governance itu adalah yang akhir. Tapi sebelum good governance ada sejarah yang dimulai tahun 70-an sampai tahun 80-an yang melihat bahwa negara-negara itu ternyata belum bisa menyelesaikan problem-problem internalnya. Apa itu? Yang pertama, jadi sini saya tuliskan, yang pertama adalah korupsi. Yang kedua adalah problem-problem tentang kemiskinan. Dengan semua dinamikanya, dengan semua variannya, korupsi itu memang belum langsung bisa diselesaikan jika kita menerapkan suatu tatanan, ya, tatanan yang melibatkan, yang mengajak kerjasama. Jadi dalam konsep governance itu intinya bahwa di sini publik itu tidak harus berdiri sendiri melakukan monopoli terhadap penyediaan barang dan jasa. Itu poinnya, ya. Kalau kita selama ini adalah government, Anda pernah mengenal konsep government kan? Lalu berkembang menjadi governance. Awalnya itu dulu. Ketika kita memahami bahwa pemerintah itu yang menjadi aktor tunggal yang memonopoli semua penyediaan barang dan jasa tanpa melibatkan sektor swasta, tanpa melibatkan civil society, ya, itu government. Situasi ini itu sebenarnya terjadi di awal tahun 70-an sampai tahun 80-an. Gitu.
Tetapi dalam era perkembangan selanjutnya, gitu ya, di akhir abad ke-20, bahwa pemerintah tidak diperbolehkan untuk memonopoli penyediaan layanan kepada publik sendiri, tapi harus bekerja sama. Unsur dari governance, satu, kerjasama atau kolaborasi. Yang kedua adalah koordinasi. Nah, kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi ini harus melibatkan sektor swasta, ya, harus melibatkan sektor privat. Supaya apa? Supaya problem-problem yang dihadapi oleh negara ketika menyelenggarakan atau mewujudkan kesejahteraan kepada rakyatnya itu bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan problem-problem pembangunan sosial. Kalau di dalam literatur, ketika nanti Anda membaca literatur tentang good governance dan public policy, maka Anda akan menemukan konsep governance dan good governance ini, yang itu selalu dikaitkan dengan apa? Persoalan-persoalan penyediaan pelayanan publik yang menjadi tolok ukur dari keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negaranya atau seluruh rakyatnya. Jadi ketika Anda nanti belajar tentang good governance, itu problemnya apa atau implementasinya seperti apa, pasti Anda akan menemukan suatu bahasan, ya, dari beberapa buku yang menyebutkan bahwa negara sudah tidak ditolerir lagi menjadi aktor tunggal dalam membuat kebijakan yang tujuannya mencapai mewujudkan kesejahteraan rakyatnya atau dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ini mulai gencar di negara-negara Eropa, ya, di negara-negara Amerika Latin dan beberapa negara di Asia. Itu dihimbau oleh para ahli kebijakan dan oleh para ahli demokrasi bahwa ketika suatu negara menghadapi problem seperti ini, korupsi terus-menerus meningkat, kemiskinan terus-menerus juga meningkat, maka pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu. Apa yang menyebabkan masalah itu? Adalah karena negara ini sendirian dalam menjalankan pemerintahan. Negara ini sendirian dalam membuat kebijakan publik. Sehingga kata mereka ini sudah tidak diperkenankan. Tapi negara harus mengajak sektor privat, termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat atau civil society untuk bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam membuat kebijakan publik. Saya ulangi lagi, kebijakan publik itu adalah suatu keputusan bersama yang dibuat oleh pemerintah, bersama-sama sektor privat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Jadi problemnya semuanya itu adalah berawal dari masyarakat. Di masyarakat ada problem apa? Tuh kan? Di masyarakat ternyata ada problem kemiskinan. Di masyarakat ada problem diskriminasi dalam mengakses pelayanan publik. Di masyarakat ada banyak orang yang tidak dapat mengakses air bersih. Di masyarakat ada banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan, tidak bisa berobat, ya, tidak bisa membeli beras, tidak bisa melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain karena tidak ada transportasi publik. Nah,